Selamat pagi, siang, atau sore Bapak dosen. Perkenalkan, saya Arsel Ramadan Salsabila dengan akhiran NIM 094 dan teman saya Sri Muspani dengan akhiran NIM 154. Di sini akan memaparkan hasil codingan kami mengenai regresi linear. Jadi, hal pertama yang kami lakukan adalah mengimport library dan package yang dibutuhkan. Jadi, di sini kami mengimport library Pandas yang kami aliaskan di sini PD, kemudian ada NumPy dengan NP, Matplotlib dengan PLT dan PyLab dengan PL. Kemudian di sini ada code untuk mengimport data dari file komputer ke Google Colab. Jadi di sini ketika di-run akan disuruh pilih file apa yang akan digunakan. Nah, untuk file atau dataset yang kami gunakan adalah TransCSV. Terus kemudian di bawahnya, jadi kita akan menampilkan 5 baris pertama data dari setiap kolom. Di sini ada 5 data dari baterai power, blue, clock speed, dual SIM, front camera, 4G, internal memory, dan sebagainya. Di sini data-data paling pertama atau 5 pertama dari setiap kolom yang akan ditunjukkan. Terus kemudian setelah ini kita akan merangkum datanya. Jadi sini ada jumlah dari data setiap kolom, ada min-nya juga, ada STD, ada minimal, dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian di baris code ini kita akan mengambil kolom mana saja yang akan kita analisis dan membuang sisanya. Jadi ada 4 kolom yang akan kita gunakan, yaitu ada internal memory, RAM, primary camera, dan front camera. Terus kemudian setelah itu kita akan melihat 10 data pertama dari masing-masing kolom tersebut. Internal memory, RAM, PC, dan FC. Di sini ada 10 datanya yang akan ditampilkan sama seperti di atas, tapi ini 10. Terus kemudian setelah kita udah lihat data-datanya, kita lihat selanjutnya adalah kita lihat hubungan dari variabel kapasitas memori internal dan resolusi kamera depan. Untuk code-nya kita menggunakan ini PLT scatter. Kita menggunakan data dari internal memory, data dari FC, dan data tersebut diwarnai dengan biru. Kemudian untuk koordinat X-nya kita menggunakan internal memory dan koordinat Y-nya untuk front camera. Terus kemudian akan ditunjukkan hasil scatter plot dari internal memory dan front camera. Bisa dilihat di sini penyebarannya sangat merata. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara front kamera dan internal memory karena di sini penyebarannya merata. Kemudian kita lihat hubungan antara variabel RAM dan resolusi kamera depan. Untuk caranya masih sama, menggunakan data dari RAM, data dari front kamera, dan diwarnai dengan blue. Terus kita lihat untuk scatter plotnya sama, bisa dilihat. Jadi menunjukkan hubungan negatif atau tidak ada hubungan sama sekali antara RAM dan front kamera. Kemudian untuk code selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan data splitting. Itu kita membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu 80% itu untuk training dan 20% itu untuk testing. Dari codingan yang pertama itu MSK sama dengan NP random len data. Itu baris kode ini akan menghasilkan array boolean dengan panjang yang sama dengan dataset. Nah, array ini akan bernilai true untuk 80% data dan false untuk 20% data lainnya. Lalu yang di bawahnya itu baris kode akan mengambil 80% data yang memiliki nilai true di array MSK itu dan menyimpan di variabel string. Terus untuk yang di bawahnya itu baris kode akan mengambil 20% data yang memiliki nilai false tadi di array MSK dan menyimpannya di variabel test. Terus di sini kita akan mencari hubungan antara resolusi kamera utama atau primary key dengan resolusi kamera depan pada smartphone. Jadi
sama caranya itu kita ngambil train di PC sama train di FC. Terus untuk label X itu kita namain primary camera. Terus untuk label Y itu kita namain front camera. Terus ini adalah hasil scatter plotnya. Jadi dapat disimpulkan udah dari dilihat hasil scatter plot itu, gambar ini tuh menunjukkan adanya hubungan positif antara resolusi kamera utama atau primary kamera dengan resolusi kamera depan atau front kamera pada smartphone. Jadi semakin tinggi resolusi kamera utamanya, semakin tinggi pula juga resolusi kamera depannya. Selanjutnya kita akan membuat model regresi. Jadi pertama itu kita import linear model dari sklearn. Terus untuk membuat model regresinya, kita membuat objek linear regression, itu RGR sama dengan linear model titik linear regression. Terus kita selanjutnya di bawah itu yang train underscore X itu kita mengkonversi data latih atau data train untuk kolom PC ke array numpy. Terus untuk train underscore Y itu kita mengkonversi data train untuk kolom FC ke array numpy. Terus di bawahnya itu rgr.fit itu kita melakukan menyesuaikan model regresi linear dengan training data. Terus kita bakal ngeprint koefisien model sama interceptnya. Nah, koefisien itu adalah nilai untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam kasus ini itu nilai koefisien itu 0,45 sekian, yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 unit pada primary kamera atau PC akan menyebabkan kenaikan sebesar 0,46 sekian unit pada front kamera atau FC. Nah, untuk intercept itu menunjukkan adalah nilai yang menunjukkan nilai rata-rata variabel dependen jika variabel independennya bernilai 0. Nah, dalam kasus ini itu nilai interceptnya itu minus 0,21, yang berarti bahwa jika nilai PC bernilai 0, maka nilai FC-nya diperkirakan akan bernilai minus 0,26. Terus di sini kita ngeplot hasil regresinya, di mana untuk kode kedua itu yang plt.plot train underscore x, regr itu artinya kita memplot nilai prediksi nilai FC atau front kamera sebagai garis merah. Terus parameternya itu train underscore x itu adalah nilai array PC, dan ekspresi RGR koefisien 0 sampai intercept 0 itu adalah menghitung nilai FC yang diprediksi untuk setiap nilai PC. Terus parameternya yang min R itu menentukan bahwa nilai prediksi harus diplot sebagai garis merah. Lalu dihasilkan gambar plot scatter plot sebagai di bawah ini. Coba turunin, Cak. Nah, jadi gambar ini yang digambar itu ada garis merah. Garis merah itu adalah garis regresi linear. Yang paling itu adalah garis yang paling mendekati titik-titik data pada scatter plot. Nah, garis regresi linear ini dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau Y berdasarkan nilai variabel independen atau X. Nah, dalam kasus ini itu
garis regresi linear itu digunakan untuk memprediksi resolusi kamera depan atau Y berdasarkan resolusi kamera utama atau primer atau X. Garis regresi linear ini dapat menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara resolusi kamera utama dan resolusi kamera depan. Jadi semakin tinggi resolusi kamera utama, semakin tinggi pula resolusi kamera depannya. Oke. Lanjut, yang terakhir itu kita mengevaluasi kinerja model regresi linear pada data test. Nah, kode ini tuh punya 3 matriks yang berbeda. Yang pertama itu dia menghitung kesalahan mean absolute error, terus menghitung MSE itu residual sum of square-nya, terus juga sama R2 score-nya. Nah, untuk mean absolute error-nya itu kita menghasilkan dihasilkan sebesar 2,39. Nah, nilai ini tuh menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan absolut antara nilai-nilai prediksi dan nilai aktual itu 2,39. Nilai MAE ini yang tinggi, itu termasuk tinggi, menunjukkan bahwa model tuh sering membuat kesalahan yang besar. Terus untuk MSE itu sebesar 11,28. Nah, itu menunjukkan bahwa rata-rata kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dan nilai aktualnya itu sebesar 11,28. Nilai MSE ini tinggi dan menunjukkan bahwa model tuh sering membuat kesalahan juga. Terus yang terakhir itu R2 score, itu menunjukkan itu sebesar minus 0,49, menunjukkan bahwa model itu hanya menjelaskan 35% variabilitas dari nilai aktualnya. Jadi nilai R2 score yang negatif ini menunjukkan bahwa model itu tidak memiliki performa yang baik. Oke, mungkin itu sekian pemaparan kami terkait codingan regresi linear yang sudah kami coba pada sebuah dataset. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan yang lain. Terima kasih.